Assalamualaikum, selamat pagi. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan saya di pagi hari masih di seputar warung sembako. Karena saya IRT produktif, otomatis saya kegiatan masih di warung sembako ya teman-teman. Untuk pagi hari ini saya ingin mengajak kalian untuk menemani saya untuk beres juga dan sambil melayani pembeli ya teman-teman. Yang namanya ibu rumah tangga pasti kerjaannya banyak banget, dan alhamdulillah dari hari ini ya saya sudah ditemenin sama adik ipar saya bantu-bantu di warung ya teman-teman. Sebenarnya tadinya dia sudah kerja ya di rumah makan, hanya untuk gaji itu kurang memuaskan ya teman-teman. Jadi daripada di sana gaji tidak sepadan dengan tenaga, saya menyuruh adik ipar saya itu untuk bantu-bantu saya di warung ya. Ya kalau untuk soal gaji mah di tempat saya bisa diomongin ya. Dan ini sangat membantu banget ya untuk saya. Terus terang saya kalau mengerjakan sendiri itu pekerjaan di rumah itu tidak kepegang ya teman-teman, karena memang bukan saya merasa sok rame ya, tapi memang setiap hari saya ini harus restock barang ya, karena ini 2 warung. Dan saya juga harus belanja ya, karena satu hari itu biasanya saya tuh tidak cukup belanja satu kali ya teman-teman. Biasanya kalau subuh itu saya belanja untuk kebutuhan kayak sembako-sembako, dan biasanya kalau siang itu saya belanja lagi seperti perlengkapannya ya, atau perintilannya ya. Pokoknya ada aja yang dibeli untuk melengkapi warung sembako ya teman-teman. Jadi terkadang suami itu tidak bisa menggantikan saya jaga warung, dan biasanya itu pekerjaan itu kalau sedang banyak itu saya itu tenaga itu nggak bisa ya teman-teman, terlalu capek. Jadi saya disarankan oleh suami itu untuk cari pegawai ya, untuk bantu-bantu entah bersih-bersih, entah bantu saya untuk masak ya teman-teman. Dan untuk sekarang berarti saya itu punya 2 pegawai ya teman-teman, dan 2 pegawai ini juga masih saudara. Untuk warung sembako saya ini adik ipar ya, atau bisa dibilang ini adalah ipar dari suami atau istri dari adiknya suami ya. Dan kalau untuk warung kopi saya itu yang jaga adalah adik bungsu suami saya, yang paling bungsunya. Jadi tetap saya gaji walaupun saudara teman-teman. Dan untuk masalah penggajian, kami berdua sepakat untuk pembayaran setiap hari ya teman-teman, bukan per bulan. Jadi kita itu selalu memberi gaji itu setiap pegawai itu sudah pulang ya, atau jam kerjanya udah habis. Jadi setiap pulang langsung kita gaji, dan kita sesuaikan juga untuk gaji ya. Untuk patokan itu kami memberi gaji 90.000 satu hari. Kalau warung sedang ramai biasanya kami memberi sedikit bonus ya. Untuk makan juga di tempat atau di warung saya ini, untuk makan itu sepuasnya teman-teman. Kalau untuk warung kopi ada ipar saya yang adik bungsu saya itu, adik dari bungsu suami itu, kalau makan itu seringnya beli ya teman-teman. Dan belinya itu terserah ya, dia mau beli apa, atau kepengen beli bakso atau beli nasi atau nasi padang atau apa sebagainya. Adik bungsu saya bisa ngambil uang dari laci. Kalau kami itu prinsipnya itu saling percaya aja ya teman-teman. Insya Allah ya, kalau saudara sendiri kita bisa lihat dulu ya prospeknya ataupun dari sifatnya. Memang kebanyakan ya namanya saudara, ada yang bilang juga ya namanya saudara kalau soal uang itu biasanya juga tidak bisa dipercaya. Mudah-mudahan sih ya keluarga kami ini bisa dipercaya untuk memegang uang ya teman-teman. Karena untuk beberapa bulan ini alhamdulillah dari omset dan pendapatan ataupun pengeluaran itu sesuai ya teman-teman. Jadi kami insya Allah masih tetap percaya kepada mereka. Untuk video kali ini saya akan membahas beberapa masalah mengenai warung sembako ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau memulai usaha warung sembako banyak banget ya perhitungannya. Pertama dari bisa nggak sih kita itu menjalankan usaha warung sembako walaupun tidak punya pengalaman atau gimana ya teman-teman.
kadang ada yang sebagian orang yang ingin membuka usaha warung sembako ini agak ragu-ragu karena mereka itu tidak mempunyai pengalaman. Jadi mereka takut tidak bisa menjalankan usaha tersebut. Jangan khawatir teman-teman, usaha warung sembako ini, apalagi kalau usaha sendiri ya, kita itu yang terpenting mau belajar ya teman-teman. Kita bisa melihat di usaha orang lain, bagaimana sih mereka bisa menjalankan usaha mereka agar bisa lancar, bisa berjalan dan bisa sukses. Kemudian kita juga harus sering-sering belajar menghitung ya. Kalau warung sembako itu kita harus pintar menghitung ya. Kalau kalian memang belum bisa menghitung tanpa kalkulator ya, kalian harus sediakan kalkulator ya. Tapi kalau yang namanya usaha warung sembako kecil-kecilan biasanya kan yang belanja itu belum terlalu banyak, jadi nominalnya juga memang mungkin ya yang belanja juga belum terlalu banyak, jadi kalian bisa hitung secara langsung. Tapi kalau yang belanjanya sudah ratusan ribu atau sampai jutaan, otomatis kalian wajib sediakan kalkulator di warung sembako kalian ya teman-teman. Dan untuk usaha warung sembako ini ada enaknya dan ada tidak enaknya ya teman-teman. Yang pertama kita ngomong gak enaknya ya teman-teman. Gak enaknya itu kita itu harus memutar otak ya, bagaimana kita bisa memutar modal yang kita punya agar selalu bisa berputar dan kembali ya. Otomatis kita juga harus belajar ya memanage uang yang kita punya ataupun penghasilan. Manajemen keuangan kita juga harus setiap hari dikembangkan dan kita harus selalu belajar ya. Harus hati-hati menggunakan uang pendapatan, jangan sampai uang pendapatan dari warung sembako kita gunakan untuk kebutuhan pribadi kita yang tidak terlalu penting. Itu akan membuat modal kalian itu cepat habis ataupun justru modal kalian itu tidak kembali lagi ya teman-teman. Dan apalagi sih yang tidak enaknya juga membuka usaha warung sembako. Ada juga warung sembako ini membuka usaha ini itu nggak enaknya satu ya, kalau kita punya banyak saudara atau punya banyak teman, tiba-tiba datang ke warung, tahu kita membuka usaha, mereka tiba-tiba datang pura-pura deket, pura-pura segalanya lah ya, biasanya basa-basi ini tuh ujung-ujungnya mereka itu mau hutang di warung kita. Itu juga kita harus hati-hati ya, namanya usaha ini kalau bisa kita jauhin dari yang namanya hutang piutang ya teman-teman, karena yang namanya hutang piutang itu mengakibatkan usaha kita itu tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa maju ya teman-teman. Dan kalau ada yang menanyakan apa sih manfaatnya ataupun keuntungan bagi kita kalau yang membuka usaha warung sembako, kalau menurut saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi teman-teman, kalau keuntungan membuka warung sembako itu mengajarkan kita untuk mandiri salah satunya ya teman-teman. Karena kita yang biasanya kerja dengan orang, tiba-tiba kita punya usaha sendiri, otomatis kita harus belajar mandiri, belajar tekun. Kemudian kita juga makin pinter ya dalam berhitung pastinya ya teman-teman. Yang tadinya cara berhitung kita biasa-biasa aja, kalau kita mempunyai usaha warung sembako biasanya kita makin lama makin pintar ya teman-teman. Jadi di luar kepala biasanya kita paling cepat cara menghitung. Dan kalaupun kita baru belajar, kita juga bisa menggunakan kalkulator ya teman-teman. Terus kemudian apalagi sih keuntungannya? Keuntungannya kita tuh mempunyai pendapatan setiap hari. Kalau kita kerja sama orang, otomatis kita pendapatannya tiap bulan. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, kita mempunyai pendapatan setiap hari dan bisa kita simpan juga ya. Walaupun mungkin nanti pendapatannya kurang besar ya, tapi alhamdulillah ya setiap hari ada pendapatan dan keuntungannya. Dan keuntungan selanjutnya menurut saya yaitu kita mempunyai banyak teman ya teman-teman. Yang tadinya kita itu tidak punya banyak teman, kalau kita membuka usaha sembako itu biasanya banyak pembeli. Dan kalau memang pembeli tersebut cocok dengan warung kita, otomatis mereka akan sering belanja tempat kita ya teman-teman. Dan otomatis kita sering bertemu dan ujung-ujungnya kita tuh jadi akrab ya. Bisa juga itu membuat kita jadi banyak teman dan menambah silaturahmi kita ya teman-teman. Itu salah satu keuntungan bagi saya ya teman-teman. Belum datang. Dan selanjutnya menurut saya ya keuntungan lagi ataupun manfaat juga, kita juga bisa membantu ya perekonomian keluarga kecil kita ya teman-teman. Ada sampurna mil, ada keuntungan membuka usaha warung sembako ini sebenarnya banyak banget ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah lama ya berkecimpung di usaha warung sembako ini pastinya tahu ya keuntungannya.
Kalau kalian punya pendapat lainnya, kalian bisa komen ya di kolom komentar ya Sore teman-teman. atau Kita siang bisa dia datang berbagi jam 11 informasi. Dan untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau baru ada rencana membuka usaha, bingung mau membuka usaha apa, saya sarankan lebih bagus ya kalian itu membuka usaha warung sembako, karena usaha warung sembako ini setiap harinya pasti kalian akan mendapatkan penghasilan, tergantung dari kalian bisa memutar modal tersebut ataupun manajemen keuangan kalian bagus atau tidak ya. Dari situ kita bisa melihat seberapa besar prospek kalian dalam membuka usaha ya teman-teman, karena sebenarnya usaha warung sembako ini tuh sangat gampang, itu tergantung dari diri kalian sendiri, bisakah kalian memajukan usaha tersebut atau tidak ya teman-teman. Itulah sedikit info dari saya ya teman-teman, keuntungan dan kerugian dari usaha warung sembako ya. Kemungkinan apa yang saya sarankan ini masih membuat kalian bingung ataupun membuat kalian masih ragu-ragu membuka usaha warung sembako. Kalian bisa pelajari lagi ya dari channel-channel lainnya. Banyak banget info-info dari channel-channel warung sembako lainnya, kalian bisa lihat ya teman-teman. Dan semoga video yang saya share kali ini juga sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya dan sebagai penyemangat kalian juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini strawberry. Oke, strawberry. Sudah 5, 6, 9,5, 11,5, 11,5. Coba yang pegangin. 85 ya. Mangga.